Baca Yeremia 31:31. Itu kan perjanjian utama bagi Yakob. Bagaimana? Anda kurang jauh pelajari lagi ya. Ya sekarang tunjukkan di mana hukum Taurat itu untuk seluruh dunia, untuk bangsa-bangsa, di mana? Terus kamu kenapa belajar hukum Taurat? Ya di mana datanya hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa-bangsa? Di mana? Kamu kenapa belajar hukum Taurat? Kan saya kak, siapa yang belajar hukum Taurat? Itu terus yang isi. Ya supaya buat mabok lu yang masih mabok, nggak ngerti apa-apa. Isi Quran kamu itu emang nggak ada. Kenapa? Ya kamu itu kitab orang lu colong, lu pakai nubuatan buat Tuhanmu. Jangan tanya saya kayak kamu. Isi Quran kamu itu emang nggak ada hukum Taurat. Kenapa? Emang isi Al-Quran kami itu nggak ada hukum Taurat. Hukum Taurat kami nggak melakukan hukum Taurat, kami ada Al-Quran hukumnya. Kamu aja itu pakai hukum-hukum orang buat kamu kau cuplik-cuplik. Ya berarti Anda nggak nyambung Anda. Hukum Taurat kita nggak pakai di Islam. Hukum Taurat itu kami imani ada, tapi hukum kami Al-Quran dan hadis. Kamu aja pakai kitab orang. Giliran yang punya datang kok nggak bisa apa-apa. Kamu itu tahu kan Quran itu 2/3-nya Alkitab. Ngaco kamu. Di mana buktinya 2/3? Di mana datanya? Baca lagi Alkitab itu. Di mana? Yang mana ya? Yang mana yang sama? Ini ya, di Biblemu itu pertama banyak kata-kata kotor. Satu, di Biblemu itu ya, terutama di PB itu Yesus itu diolok-olok, dianiaya, diludahi, digamparin. Di Al-Quran nggak ada tuh. Apanya yang sama? Lu paham nggak isi Biblemu itu? Tuhanmu itu diolok-olok, diludahi. Bahkan kepalanya diberi mahkota berduri. Nah, ditelanjangin, mikul salib, diikat tangannya dipaku, dimatiin tentara Romawi pula lagi Tuhanmu itu. Nggak kasihan lu Tuhan digituin? Tuhan Yunanimu itu loh Yesus digituin. Masih mau kau datang besok? Tuhan kok digituin? Nggak sedih-sedih banget kau? Tuhan digituin malah kau banggan untuk menebus dosamu. Mana ada begituan tumbal manusia menumpahkan darah menebus dosa? Ini ajaran dari mana coba? Dasar botol nggak ngerti juga. Keluar kata-kata Korintusnya. Itu botol Korintus itu. Pade. Udah. Nggak level nih, nggak ada ilmunya, turun. Keluar Korintusnya. Kalau nggak bisa diskusi dengan baik, turun aja kamu. Enggak, ya? Aku mau ngomong sama Juma. Enggak level, enggak usah. Sorry, aku enggak level ngomong sama kamu. Iya, udah turun, kalau enggak level sama saya turun. Oten lu. Kapan lah pintermu itu, Oten? Kasih beda salisil. Apa tadi? Katanya Al-Quran itu 2/3 dari Bible katanya. Burset, 1 titik aja nggak ada. Kok di Quran nggak ada yang kayak gitu ya? Katanya dari Bible. Di Quran nggak ada cerita kisah pesta makan minum air kencing, nggak ada di Quran. Saya cari-cari. Di atas tembok. Adanya di Bible. Di atas tembok ya Pak De? Iya. Di 2 Raja-Raja 18:27 ini. Haruskah kata-kata Aram ini aku katakan kepada Tuanku atau kepada mereka yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum air kencingnya bersama dengan kamu? Waduh, di Bible ada kisah pesta makan tai minum air kencing, di Quran nggak ada bos. Coba kayak gitu kok masih pede mengatakan seperti itu. Nggak apa-apa coba. Lagi makan. Pak Juma lagi makan pada jorok. Sorry. Hubungan incest. Sorry bos. Pak D, hubungan incest bapak dengan anak. Jangan sebut langsung Bunda, bilang aja Nabi Lot gitu kok gitu banget kisahnya gitu. Hubungan anak dengan bapak kan Nabi Lot. Kaum Lot. Mana ada di Al-Quran seperti itu? Mana ada nenek di zaman-zaman di Al-Quran? Mana ada nenek di zaman-zaman? Ohola dan oholiba. Nah, mana ada begituan?
Mana ada Al-Quran itu penciptaan langit dan bumi itu salah pencipta. Matahari diciptakan di hari keempat, di hari pertama sudah ada siang dan malam. Mana ada begituan? Sulit memang kalau diskusi, kecuali nggak pakai akal sehat ya. Tapi kalau akal sehat ya kelar lu. Kita butuh orang jujur coy, orang waras. Oh ini ada pengikut Paulus, siapa nih? Ayo bro, malam. Assalamualaikum bang. Anda Muslim? Omi, selamat malam. 2 hari baru bisa ganti. Kalau gantinya bekas 7 tahun lalu gimana? Udah bisa lah. Info juga ya. Tanggal 2 ke Jakarta saya Bang Andi, ketemu Ustadz Romi. Oh iya, masya Allah. Dapat mandat saya. Iya Pak De. Nanti aku siapkan tempat VIP Pak De khusus. Hotel lah. Oke, baik Pak De. Iya, sekali-kali ekonomi sulit gaya elit, gitu loh. Iya, ya. Itu namanya style. Sekolah selera tinggi, ekonomi lemah. Itu dia. Tenang aja Pak De. Selama saya ada masih di Jakarta, berarti saya nggak ada di Makassar. Oke, siap. Loh kok disiap, orang gue salah ngomong? Iya, nggak apa-apa gitu maksudnya. Selama Bang Hadi masih jual PY ya Bang ya. Betul Bunda. Tenang, Dibeli dong, tenang, ongkirnya Pak lebih mahal. Nggak jadi beli kan, ongkirnya mahal. Tenang Pak De. Pruan, selamat malam. Pruan. Halo, Pruan. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Boleh saya tanya, Anda Muslim apa Kristen? Kristen, Bang. Kristen. Ada masalah? Tidak, saya cuma mau bertanya yang Ya, apa ya? judulnya ini Yesus bukan Tuhan ini, Bang. Iya, itu judulnya, Bang. Ya. Itu mungkinnya kan ini diambil dari ayat mana nih, Bang? Banyak, silakan Banyuma di datanya di mana di Bible katanya Yesus bukan Tuhan. Silakan. Pertama, Yesus manusia. Tanpa dalil pun, Anda tahu kan Yesus itu manusia? Iya. Oke. Sedangkan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Percaya enggak? Percaya enggak? Tapi di dalam ayat kitab yang tapi di ayat Alkitab kan ada apa tuh? Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1 ada 13 daging. Sementara Tuhan jelas dikatakan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bagaimana? Gimana bisa Yesus lolos? Di Bilangan 23 nomor 13 nomor 19 ya. Di situ dikatakan Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Ia gagal dia jadi Tuhan. Itu baru Tuhan Anda. Masuk ke perpustakaan. Bang, langsung ke perpustakaan. Mana ini? Ada apa? Nah,
bang, tabur. Kok kabur? Ada lagi nih. Wah, anak ini murid banyak Pak, murid saya naik. Yan, halo Yan. Ya bang, selamat malam. Yuk malam. Gimana kabar bro? Kabar baik bang. Luar biasa. Malam ini ada masalah atau tidak? Tidak ada sih bang. Oke. Kalau tidak mempermasalahkan, artinya Anda udah setuju Yesus itu utusan Tuhan ya? Tidak, bukan maksudnya begitu. Saya tidak gimana ya. Saya setuju dengan pendapatmu, pendapat abang-abang. Tapi saya di sisi kekristenan saya tidak setuju. Itu dia. Terus Bilangan 23 nomor 19. Oke, tuh datanya ada tuh. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus mengaku manusia dan anak manusia. Yang mana yang harus dipercaya? Kitab Anda atau Anda, kan gitu ya bang? Yesus itu Tuhan kan? Tapi Tuhan bukan manusia bang. Sementara Yesus manusia. Coba diurut lagi deh, diurut. Coba logikanya berdasarkan dengan akal. Abang tahu Allah bukanlah manusia, bukan juga anak manusia. Yesus adalah manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Ini perkataan bilangan 23 ini kan seharusnya sesuai konteks. Jadi di sini Allah berbicara kepada siapa? Orang-orang di situ, Balak terutama kan? Ya. Terus ini salah dalilnya. Tuhan bukanlah manusia. Allah bukan manusia. Iya memang Iya, Allah Tuhan bukan manusia, Bang. Tapi Allah bisa jadi manusia. Terus Yesus? Allah bisa jadi manusia, Bang. Iya. Di mana dalilnya itu Allah bisa jadi manusia? Itu firman telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan itu firman. Kalau firman telah menjadi manusia, artinya kehendak Tuhan menjadi manusia. Bukan kehendak, Bang. Firman itu dia itu Yesus. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan dan juga Yesus. Perkataan. Perkataan berarti kehendak kan? Tapi di situ kan dibilang firman itu adalah Allah kan? Iya kan? Firman itu adalah Allah, artinya kehendak Allah adalah Allah. Allah berkehendak, Allah memiliki sifat, yaitu ide gagasan. Sama seperti Anda, ide gagasan Anda bersama-sama dengan Anda. Pahami itu dulu. Maka ketika Anda membuat lemari, maka adalah ide. Ide itu telah menjadi lemari. Bukan berarti sifat Anda berubah. Lemari ini adalah karya dari Anda yang berasal dari ide Anda. Dan ide Anda itu bersama-sama dengan Anda. Ide lemari. Makanya Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Dan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, itu bukan dari diriku sendiri. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan dan aku laksanakan. Selesai. Abang tadi bilang Yesus datang bukan atas kehendaknya ya? Saya tadi barusan dengar kan? Iya betul. Atas kehendak Atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhannya Yesus. Atas kehendak Tuhannya Yesus. Yes. Abang percaya roh yang di dalam Yesus itu adalah roh Allah? Saya percaya roh yang ada dalam diri Anda adalah roh Allah juga.
dalam Jangan Yesus. pikir roh. Ya enggak. Kalau- Jangan Yesus terlalu jauh. Roh yang ada dalam diri Anda itu adalah roh Allah juga. Enggak, kalau saya Anda roh pikir Allah berarti- rohnya siapa yang ada dalam diri Anda? Saya tanya, manusia. roh yang ada dalam diri Anda itu rohnya siapa? roh manusia. Rohnya siapa? Roh manusia. Roh manusia ini punya siapa? Punya manusia. Iya, berarti manusia bisa menciptakan roh gitu. Tidak, roh manusia. Ya kan tidak, berarti ada yang menciptakan. Berarti ada pemiliknya roh itu. Jadi rohnya Tuhan disebut roh Allah. Rumahnya Tuhan disebut bait Allah. Bukan berarti rumah itu adalah Tuhan, bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Roh yang ada pada diri Anda itu adalah Zakaria 12 nomor 1. Roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh Allah. Oke. Kalau saya roh Allah berarti Oke, saya bisa jadi- berkuasa. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Tuhan, roh yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberikan kepada Yesus gitu loh. Berarti Anda percaya tentang Tritunggal dong. Roh yang diberikan Tuhan kan? Iya kan? Tritunggal. Iya, soalnya kan Tritunggal. Tuhan itu satu. Maksudnya apa? Maksudnya Dia apa mengosongkan Tritunggal diri, itu? dia mengosongkan dirinya, memberikan rohnya kepada tubuh manusia Yesus. Benar kan? Maksudnya mengosongkan diri, membuat dirinya menjadi apa ini? Menjadi manusia, apa itu? toh. Tuhan mengosongkan diri menjadi bukan Tuhan berarti ya. Berarti bukan Tuhan lagi kan? Manusia. Ya kan sudah mengosongkan diri. Mengosongkan Iya, artinya melepaskan Tuhan kehendaknya. mengosongkan dirinya. Melepaskan kehendaknya. Ya, Artinya, melepas kehendaknya. iya. Oke. Pada saat dia melepaskan kehendaknya berarti dia tidak lagi maha berkehendak, betul? Maha berkehendak, Bang. Hanya saja dia tidak Loh, memakai itu. Tadi katanya mengosongkan dirinya. Bang, Efesus gini. 2, Bang gini, Abang dengar saya, minta maaf. Filipi 2. Minta tolong. Saya mengosongkan dompet saya. Apakah saya masih punya duit? Nah, saya mengosongkan dompet saya. Apakah saya punya dompet? Loh, kok dompet isi dompet? Kan gimana sih? Saya mengosongkan dompet saya nih. Tapi apakah saya masih memiliki dompet? Bukan isi dompet, bukan dompetnya, isinya. Itu yang saya maksud loh. Oh, Dompet saya. Saya berarti mengosongkan. tanganmu Gini. sempat kopong. Hah? Sempat kopong, nggak ada isinya. Jadi gini, Jangan main bola, Bang. Tuhanmu- Sabar satu-satu. Tuhanmu Iya. Tuhanmu maha kuasa, Tuhanmu maha perkasa, Tuhanmu maha pencipta. Mengosongkan dirinya. Pada saat mengosongkan dirinya setara dengan manusia, apakah Tuhanmu masih pencipta? Masih. Nah, tadi katanya mengosongkan dirinya. Abang mengerti Tritunggal enggak? Saya mengerti, saya paham. Di situ ada berapa Coba pribadi? katakan di Filipina. Ada berapa pribadi? 3 pribadi kan? Dengar dulu. Di situ di mana? Di situ di mana? Di situ di mana? Kan abang yang bilang di Di situ. situ di mana? Abang yang bilang di situ. Iya. Situ yang bawa tadi. Loh. Iya apa? Anda yang membawa Trinitas tadi, Tritunggal, Iya, saya bawa. ya kan? Ada tidak Yesus membawa Tritunggal? Ada? Di mana Yesus berkata tentang Tritunggal? Aku dan Bapa adalah satu. Ketika dia naik di atas surga, ketika dia naik ke surga, dia akan mengirim Roh Kudus. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, oke. Iya. Sekarang Roh Kudusnya mana? Ketika dia mau naik ke surga, dia bilang aku akan naik ke surga, tetapi kamu tidak. Aku dan sendiri. Bapa akan adalah mengirim roh. satu. Oke. Aku akan mengirim roh. Aku akan mengirim roh kepada kamu. Oke. Nah, oke. Baik. Ya, benar. Oke. Lalu bagaimana dengan pernyataan ini Bapa adalah 2? Ya. Apa, Gimana Bang? tuh? Apa? Yesus mengaku aku dan Bapa adalah 2. Adalah satu, Aku Bang. dan Bapa adalah 2. Satu. Yang mana, Bang? Adalah 2. Ada Yohanes 8. Oke.
Yohan, di situ Yesus berkata dengan sangat jelas, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus mengaku tidak seorang diri, berarti Yesus sendiri atau lebih dari seorang. Oke, itu artinya ada penghakiman. Di situ proses penghakiman. Itu menceritakan tentang peristiwa penghakiman. Saya ajak Abang baca di Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Silakan buka pustakanya. Ini dulu. Apa itu? Dan Yesus mengatakan, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus mengatakan tidak seorang diri, apakah Yesus sendiri atau ada yang menemani? Ada Bapa. Di situ dia secara tidak langsung mengungkapkan ketritunggalan mereka. Oke. Karena dia tidak seorang diri, berarti ada Bapa. Nah, ketika ada Bapa dengan diri Yesus, apakah Yesus seorang diri atau lebih dari seorang? Bapak, jangan lupakan Roh Kudus. Berarti tidak. Tunggu dulu. Anda kan mengatakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu kan? Aku adalah satu. Tetapi ternyata satu yang dimaksud di situ. Ternyata satu yang dimaksud di situ adalah Yesus berdua bersama dengan Bapa. Tidak satu dikatakan di sana menyatu. Tidak, tetapi dia kerjasama. Apalagi hakikat. Yesus hakikatnya manusia. Tidak dikatakan oleh Yesus kemudian bahwa aku dan Bapa adalah aku. Di sini dia mengatakan aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Berarti ada berapa pribadi di situ? Dua. Ketika dikatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ ada berapa pribadi? Satu. Ya, gepeng. Apa yang salah, Bang? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, apa yang salah? Iya, salah kan Anda mengatakan di situ ada satu pribadi. Iya toh. Artinya kok iya toh? Bekerja sama toh? Iya. Kerja sama, terima kasih. Ketika bekerja sama berarti di situ ada dua unsur atau lebih. Betul? Benar. Betul? Benar. Benar. Berarti Tuhan Anda ada berapa? Satu. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Tapi kenapa ada kerjasama? Kenapa ada kerjasama? Pribadi. Kalau cuma satu. Pribadi yang bekerja sama. Kalau sudah dua pribadi berarti ada dua entitas yang berbeda. Anda masih mau sehat kan? Anda harus. Yesus sendiri mengatakan aku tidak seorang diri. Pada saat Yesus mengatakan aku tidak seorang diri, berarti ada yang menemani dia kan? Abang juga harus menambahkan Roh Kudus biar lengkap. Jangan bawa Roh Kudus berat nanti. Gak apa-apa, Bang. Roh Kudus berat. Itu hanya 3 dia kalau tambah Roh Kudus. Iya. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan aku tidak seorang diri, apakah pada saat Yesus mengatakan aku tidak seorang diri, pada diri seorang diri ini apakah ada Bapa di situ? Jawab. Ada. Loh, dia mengatakan aku tidak seorang diri loh. Iya, ada Bapa. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti di situ ada berapa pribadi? Dua. Pada saat Yesus mengariku, apakah Bapa sudah ada di situ? Dua. Lalu kenapa Anda mengatakan satu hakikat? Iya, kenapa Anda mengatakan satu hakikat kalau dua pribadi? Bagaimana jangan bawa Roh Kudus nanti. Tiga pribadi. Iya, sekarang begini, bagaimana Anda bisa mengatakan satu? Dengarkan dulu saya, Bung. Dengarkan saya. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Hakikat ya satu. Hakikat ya satu. Hakikat itu apa? Supaya Anda paham. Oke, silakan Anda paham. Hakikat itu adalah keadaan yang sesungguhnya.
Ah, mantap. Sudah tahu itu, tapi kenapa tanya, Bang? Ya itu apa? Nah, Hah? oke. Lah, karena kamu nggak tahu, aku yang ngajarin kamu sudah tahu kenapa nanya. Karena kamu nggak tahu, makanya aku ajarin. Keadaan yang Licik sesungguhnya juga ada kan. ente. Sekarang Keadaan begini, keadaan Yesus yang sesungguhnya itu apa dia? keadaan Manusia dia atau sebagai bukan? Tuhan. Mati Mija. Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu apa? Ini kan berbicara hakikat kan? Sesungguhnya hakikat Ya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Tuhan. Bukan manusia. Hakikat kan? Iya kan? Anda tanya hakikat kan? Tuhan. Ya, hakikatnya Yesus itu apa? Tuhan. Dari mana Anda bisa mengatakan manusia Yesus itu hakikatnya Tuhan? Bagaimana bisa seorang manusia Anda mengatakan hakikatnya Tuhan? Siapa yang ngajarin? Abang tahu kenapa dia jadi manusia? Peristiwanya 2000 tahun yang lalu. Sekarang dia Tuhan. Oh, bukan, itu kan cerita doktrin dogma. Yang saya tanya Yesus langsung. Yesusnya kenapa Anda katakan bahwa Yesus itu adalah hakikatnya Tuhan padahal dia manusia? Manusia adalah pribadi yang ketiga, Bang. Kedua. Ya, itu konsep iman doktrin Anda. Yang saya tanya Yesusnya. Hakikat Yesus yang sesungguhnya menurut Yesus itu apa? Menurut Yesus ya dia Tuhan. Di mana Yesus mengatakan aku Tuhan? Percakapannya dengan Petrus tuh muridnya. Apa yang Dia dikatakan? bilang kan benar apa perkataanmu, aku adalah Tuhan dan guru kan? Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan? Ya terserah tafsiran Anda. Memang dalam penganinya Kairos kan? Iya kan? Bukan Kairos, Kurios. Iya, Kurios. Ya kan? Tapi Allahu Akbar. Kurios dengan Theos sama enggak? Kurios dengan Theos sama enggak? Kurios sama Theos sama enggak? Dalam kata-kata atau Bang. kalimat Kurios sama Theos sama enggak? Kurios sama Theos sama enggak? Sama. Berarti Tuhan dengan Tuhan sama. Sama. Berarti Tuhan sama. Sama. Boleh nggak orang Indonesia memanggil? Boleh nggak orang Indonesia memanggil Pak Jokowi sebagai Tuhan Jokowi? Boleh nggak? Selamat siang Tuhan Jokowi. Boleh nggak? Terserah dari pribadi masing-masing, Bang. Gepeng. Masing-masing. Susah itu bang kalau hanya terserah aja. Kita berbicara mengenai kaidah keilmuan. Iya, baik. Bagaimana mungkin Pak Jokowi Anda panggil Tuhan? Oke, kita fokus ke Yesus. Oleh karena Yesus tidak mungkin dipanggil Theos karena dia hanya Kurios. Ya, sebelum jadi Kurios. Jadi tidak bisa Yesus itu Anda sebut sebagai Tuhan dalam perspektif tapi sebelum dia apa? menjadi Kurios, jangan bilang Kurais. Sebelum dia disebutkan Kurios, dia Theos. Nah, Theos itu kan ketika Allah. Di mana dalilnya tuh? Sementara Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Mengapa Anda mengatakan dia Theos sementara dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Kenapa? Ya karena memang kan manusia ini berdosa, Bang. Yesus. Kenapa manusia ini berdosa? Apa hubungannya? Anda mengatakan datang kehendakku, tapi atas kehendak Theos. Berarti dia bukan Theos. Sebenarnya dia Theos, Bang. Kata Anda, silakan, sah aja. Tapi menurut Yesus, iya memang. Tapi saya tidak sedang ingin belajar tentang Anda. Saya ingin belajar tentang Yesus. Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi aku datang atas kehendak Theos. Berarti dia bukan Theos.
atas kehendak Theos, itu Theos yang mau, Bang. Tuh, dia mau. Iya, Theos yang mau menciptakan manusia bernama Yesus lahir tanpa ayah. Theos yang mau. Manusia. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Theos. Berarti dia bukan Theos. Andaikan Yesus itu Theos, maka dia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi kan faktanya kagak. Aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Theos. Berarti aku dan Theos beda. Nih saya kasih satu peristiwa lagi di mana Abang pernah dengar Maria mengandung? Pernah. Di situ yang mengandung kan Roh Kudus, toh Bang? Kok Roh Kudus mengandung? Bahaya ini. Nah, ada malaikat Jibril mengandung. Siapa yang hamilin? Mengandung daripada Roh Kudus loh. Oh. Iya. Mengandung dari Roh Kudus maksudnya hamil dari informasi Roh Kudus. Nah, terus? Itu kan peristiwanya kan Yesus mau lahir kan. Nah, itu dia dikandung oleh Roh Kudus kan. Kenapa Roh Kudus yang mengandung ya? Itulah maka dari itu Abang harus belajar di situ. Roh Kudus ini wanita perawan ya? Bukan, Abang harus belajar di situ. Yang mengandung Roh Kudus atau wanita perawan? Saya kasih PR buat Abang mengerti soal Roh Kudus. Saya yang dikasih PR kurang ajar banget tuh. Sekali-sekali lah Bang. Iya kan? Iya. Mimpi jadi guru anak TK mau ngajarin profesornya jadi PR gimana sih lo? Yang mengandung Maria atau Roh Kudus? Maria mengandung daripada Roh Kudus. Lebih tepatnya seperti itu. Aduh, gimana ini? Iya, mengandung dari yang mengandung itu Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya kehamilan Maria itu berdasarkan informasi dari Roh Kudus bahwa kamu akan mengandung. Kan Roh Kudus datang memberitakan berita itu kepada Maria. Wahai Maria. Malaikat. Loh, itu ya malaikat yang datang kepada Maria. Roh Kudus adalah malaikat. Jibril. Hai. Bang. Malaikat beda dengan Roh Kudus. Malaikat beda dengan Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tuhan. Jadi beda. Roh Kudus itu malaikat. Salah, Bang. Roh Kudus itu malaikat. Gabriel. Iya, kok salah pula? Iya. Salah beneran. Salah besar itu. Bapak. Ada kok salah pula? Anak, ada berapa oknum yang datang kepada Maria pada saat Maria bertunangan dengan Yusuf? Ada berapa oknum yang datang kepada Maria pada saat bertunangan dengan Yusuf? Kan malaikat mengirim pesan kepada Maria kan? Iya kan Bang? Ya, nama malaikatnya? Nama malaikatnya? Tadi Abang bilang Jibril kan? Terus di kami bilang enggak? Roh Kudus apa fungsinya? Roh Kudus. Roh Kudus apa fungsinya? Ya membantu mengandung dalam rahim Maria itu. Membantu. Ya istilahnya membantu. Ini Bang Andi dapat murid dari mana ini Bang Andi? Enggak, gitu. Roh Kudus itu Jibril itu sendiri yang datang kepada Maria memberitakan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Salah atau Bang? Loh, salah lagi nih. Iya, malaikat beda dengan Tuhan. Masa? Iya memang beda. Siapa bilang sama? Hanya Anda lah yang menyamakan malaikat dengan Tuhan, bukan saya. Abang yang bilang tadi malaikat itu Roh Kudus bukan? Semua dengar loh. Ya, Roh Kudus itu malaikat. Roh Kudus itu itulah beda. Gabriel. Salah. Loh, malaikat ya malaikat. Beda pula. Kenapa bisa salah? Malaikat adalah penyembah Tuhan, sedangkan Roh Kudus malaikat Gabriel itu gelarnya Roh Kudus. Bukan.
Dia tetap malaikat. Loh kok bukan pula? Sejak kapan pencipta langit dan bumi digelari Roh Kudus? Abang tahu Sejak Lucifer? kapan? Abang tahu Lucifer, bintang timur. Tahu Lucifer, tahu. Dia kan Kakeknya Pak Peter. seangkatan dengan Gabriel. Seangkatan dengan Gabriel. Bisa angkatan tahun berapa mereka? Angkatan pertama tuh. Makanya kalau abang bertanya nggak nyambung, saya akan jawab juga nggak nyambung. Jadi kita fokus kepada isu Roh Kudus. Anda sendiri yang membawa angkatan, kok jadi saya nggak nyambung gimana? Iya, saya nyambung. Ya jadi gini, kita pisahkan malaikat dengan Roh Kudus gitu. Dalam kekristenan kalau nggak bisa, karena Roh Kudus itu adalah malaikat. Mungkin dalam minta maaf, mungkin dalam Islam menganggap kayak gitu, tetapi dalam kekristenan beda, Bang. Iya kan gitu. memang Roh Kudus itu asalnya dari Islam. Gak ada di Kristen Roh Kudus itu, gak ada. Saudara tanya orang bule dengan menggunakan bahasa Inggris, ya, tentang Roh Kudus, mereka akan pelangak-pelongo. Nggak apa? Kudus itu apa? Ya itu loh Tuhan, mana ada? Cuman di Indonesia ini yang mengambil kata Roh Kudus dari Quran, padahal Roh Kudus itu adalah Gabriel. Abang kalau dalam bahasa Inggrisnya kan Holy gitu Spirit. Bang. Iya kan? Nah, Holy apa bahasa Spirit. Indonesianya Holy Spirit? Nah, Holy itu artinya apa? Holy artinya apa? Kudus. Holy artinya apa? Kudus. Holy. Kamu kalau di sini bertemu langsung dengan saya, ibu jari kaki ibu itu kasih pijat dengan kursinya aku dudukin. Abang, masa Holy? Aduh. Itu terjemahan yang kami pakai, yang kami tahu gitu kan, yang saya tahu. Soalnya ada lagu gini kan, terus? ada lagu ya. Minta maaf saya tolong nyanyikan sedikit. Holy, 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 bala. Gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia gitu. gini, kudus, kudus. Nah seperti itu Bang. Kudus. Holy itu artinya roh, spirit itu. Usia Anda sudah berapa sekarang? 60 berapa? Saya usianya 60 berapa? Aduh, 60 terlalu tua Bang. Jadi maunya 60 kurang ya berapa ya? 37 mungkin. Oh, masih muda. Berarti sekarang 53 tahun. Ya, 23 Bang, minta maaf. Oh, 20. Enggak, kalau saya mengatakan 63 tahun. Salah. Salah. Berarti ketika Roh Kudus Anda sebut Tuhan, itu salah. Benar. Anda ingin mengatakan Roh Kudus Tuhan, mungkin maksud Anda roh halus. Salah, roh halus Bang. kali. Salah. Kan dikatakan dikatakan di kitab saudara, Tuhan itu adalah roh. Betul nggak? Nah, maka benar sekali itu. Sembahlah ia dan roh benar. Betul nggak ada lu? Nah, berarti yang Anda sembah itu halus. Abang sudah setuju roh bahwa itu makhluk Tuhan kan? adalah roh. Abang sudah setuju bahwa Tuhan adalah roh, bukan? Enggak. Saya Tadi bilang itu. Enggak. Apa saudara? Tuhan Anda adalah roh. Roh adalah nah. Tuhan adalah roh. Nah, berat ini. Jadi kita roh adalah ini. Roh adalah roh Tuhan. adalah itu roh adalah roh apa dulu nih? Roh apa dulu? Roh apa dulu nih? Jawab aja secara global. Roh itu apa? Roh Tuhan. Bukannya roh itu makhluk. Bukannya roh itu makhluk. Makhluk. Makhluk itu roh manusia, itu adalah makhluk halus. Makhluk itu manusia, binatang dan tumbuhan. Coba Anda
buka KBBI. Coba buka KBBI, ketik dik. Tapi kan Coba buka manusia KBBI. adalah Roh makhluk. adalah, coba KBBI. Tunggu. Roh adalah, coba buka KBBI dulu. Roh KBBI. Apa yang tertulis di situ? Roh Nggak bisa adalah. keluar ini. Nggak bisa keluar. Nggak bisa gimana? Kalau aku keluar ya keluar. Jadi roh live. adalah unsur dalam jasad sebagai penyebab jasad itu hidup. Adalah makhluk yang memiliki pikiran dan perasaan. Itu di KBBI. Roh Ya. itu apa? Ini kan roh Allah kan? Roh ya roh. Kalau di KBBI, roh itu adalah makhluk. Kalau di KBBI, roh itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Makhluk hidup yang tidak berjasad alias makhluk halus. Itu di KBBI. Nah, apakah kita harus menyamakan KBBI dengan Alkitab, Bang? Nah, oleh Ya kan kita kan lagi belajar Alkitab Karena- tuh, Bang. Iya kan? iya, makanya dari mana kitab Anda mengambil kata roh? Sampingkan KBBI. Sampingkan apa? Ya nggak Sampingkan bisa aja, lah, nggak karena usah. KBBI itu adalah nggak bisa, karena Tetap bahasa pada kata dan kalimat, Bang. Tetap pada kata dan kalimat. roh itu kan udah Iya, jelas tuh. Saya makhluk ajak Abang. makhluk Saya- halus, Saya makhluk iya, saya halus ajak Abang. yang tidak berjasad. Nah, jadi Tuhan Anda adalah makhluk halus. Saya tetap ajak Abang untuk tetap pada perkataan dan Loh, roh itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad alias makhluk halus. roh itu roh Tuhan, bukan roh halus itu Roh yang dimaksudkan kepada roh manusia yang sudah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Udah? Oh jelas kalau itu. Caranya bagaimana? Udah dong. Caranya gimana? Pertama, roh, husuk. Dengar. Ketika kita berbicara penyembahan roh dan kebenaran, pertama di dalam beribadah kita harus husuk. Apa husuk itu? Ibadah sholat Jumat ada perintahnya. Nah sekarang ibadah hari Minggu ada perintahnya enggak? Ada perintahnya enggak? Ibadah hari Minggu ada enggak? Ada. Mana dalilnya? Harus ada dalil. Dalil itulah yang disebut firman Tuhan. Berarti ada instruksi dari Tuhan ibadah hari Minggu. Kalau tidak ada instruksi dari Tuhan ibadah hari Minggu, berarti Anda tidak menyembah dalam kebenaran. Kalau nggak menyembah dalam kebenaran, berarti menyembah dalam kekeliruan. Menyembah Iya, dalam yang ampun, Bang. Udahlah bro, kamu ini udahlah pakai akal sehat lah bro. Kita ini berteman loh, masa sih lo gitu-gitu menghalangi kamu itu berhenti menuhankan manusia? Apa yang menghalangi gitu loh? Enggak, Bang. Aku sudah mendapat jaminan keselamatan loh. Masa saya harus tinggalkan? Kalau saya tinggalkan berarti saya masuk neraka, Bang. Mana jaminannya coba? Coba. Mana jaminannya? Pingin tahu. Jaminannya itu Yesus. Ikutlah. Iya, mana maka jaminan kamu akan- Yesusnya ikutlah kepada aku, Anda? maka kamu akan selamat. Oke, aku bersunat. Kamu? Maksudnya? Lah, katanya ikutlah aku. Ketika aku bersunat, maka ikuti aku. Kamu harus bersunat juga. Betul atau tidak? Bersunat itu budaya. Nah, banyak budaya Yahudi, Bang. Katanya ikutlah aku. Katanya ikutlah aku. Salah, Bang. Tadi katanya ikutlah aku, maka kau akan selamat. Kok salah pula? Ketika aku ke Jakarta, maka ikutlah aku. Itu maksudnya apa? Ke Jakarta atau ke Surabaya? Jakarta. Pada saat aku ke Jakarta, ikutlah aku. Itu kamu ke mana? Ke Jakarta atau ke Surabaya? Ke Jakarta.
Ke Jakarta. Pada saat aku bersunat, maka kamu ikut Sunat. sunat. Pintar. Abang, Nah sekarang saudara Maaf. Ian ini udah bersunat nggak? saya tidak bersunat. Anda sunat tidak? Tidak. Tidak bersunat, berarti kamu tidak ikut Yesus. Ketawanya sudah lobet. Abang Baterai ketawanya. sudah soa. Ketawanya nggak ketawa. bagus lagi. Jadi gini, itu budaya Yahudi. Sudah loh, soa. Bang. Sunat- Anda yang menyebabkan soa. Karena Sunat itu- sebenarnya nggak pas lucu-lucuan, tapi Anda terpaksa ketawanya pun terpaksa. Masa tapi Anda adalah antikristus. Gimana sih? Nah, Anda kembali Yang lagi namanya ke- pengikut itu, Bang, ketika dikatakan Anda pengikut, maka Anda harus mengikuti yang Anda ikuti. Ketika yang Anda ikuti itu goyang poco-poco, Anda jangan salto-salto, karena poco-poco tidak begitu amat. Katanya pengikut, gimana cerita? Abang Aku tahu adalah kenapa ya? pengikut slang. Apa, Aku slanker. Slanker lagunya lagu keras, lagu rock. Anda lagu kemayu. Selendang sutra. Mana bisa? Gak bisa lah. Abang sudah baca peristiwa Nggak boleh. ketika Yesus disunat? Abang sudah baca Ya, peristiwa? saya baca itu karangan Lukas. Menurut hukum Yahudi bukan? Enggak, perintah. Menurut Yahudi. Enggak. Menurut hukum Yahudi. Menurut Perintah Tuhan. Enggak, Ya, menurut hukum Yahudi. perintah Tuhan. Menurut hukum Itu Yahudi. perintah Tuhan kan? Menurut hukum Perintah Yahudi. Tuhan atau bukan? Hukum Perintah Tuhan Yahudi. atau bukan? Iya, perintah Tuhan atau bukan? Iya. Iya Perintah apa? Tuhan kan? Ya Iya, perintah Dende. Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan, perintah kekal atau hanya sementara? Yang mana nih bang? Tadi sorry nggak nyimak. Sunat. Oh yang itu saya sunat dan saya merasa itu kekal ya. Ya, kekal, pintar. Tapi Anda pernah baca Galatia 5 nomor 2? Bentar saya buka dulu. Berapa bang tadi? Kata 5 nomor 2. Oke. Iya. Coba. Yesus tidak berguna, ayo. Bahaya ini. Bahaya ini. Maju kena mundur kena ini. Iya. Apabila engkau memotong nonotmu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Nah, karena saudara saya sudah menyambung nonotnya dan kulupnya udah hilang, ada baiknya besok pagi ambil paha ayam, sambung. Cuman saya nggak bisa jamin 3 bulan ke depan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, bagaimana Sen? Sen? Ian senang, tepuk tangan dia. Hore, hore untuk aku belum sunat. Tapi Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17:14, siapapun yang tidak bersunat maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan hukum perjanjianku. Nah, Ian lagi yang senang. Hore, hore untuk aku sunat. Nah, baca lagi Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristusnya bingung semuanya, bingung. kayak judul film maju kena mundur kena. Film itu maju kena mundur kena. Deh kak, apa? Kemana? Seorang tahu. Yang satu senang karena sunat, yang satu senang karena tidak sunat. Gimana ceritanya? Mengenai sunat bang. Yang satu mengenai bahagia karena tidak sunat. Ini mengenai sunat yang dikatakan Paulus, sunat atau tidak, yang penting kalau kamu ikut Yesus, kamu diselamatkan gitu.
Nah, yang mana yang mau diikuti? Tuhannya Yesus. Ikut Yesus tuh. Paulus mengarahkan kita untuk ikut Yesus. Yesus di mana kalau Anda mengikuti Yesus berarti Anda harus bersunat. Enggak juga sih Bang. Karena saya ikut Yesus kan saya ikut firman yang diperintahkannya, yaitu mengasihi dan juga memberitakan Injil. Yesus mengatakan, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan sunat. Yesus mengatakan itu. Orang siapa yang dan mengajarkan kepada orang lain menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Ngeri loh itu. Iya, ngeri. Bahkan di Kejadian 17:14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Perjanjian lama sudah digenapi Yesus kan? Perjanjian lama itu perjanjian kekal itu. Perjanjian kekal itu. Perjanjian kekal. Yesus kan? Sudah digenapi Yesus kan? Kalau Yesus menggenapinya, artinya Yesus melengkapi, bukan menghilangkan. Menggenapi, genap itu artinya sempurna. Yang tadinya 9, supaya dia sempurna, maka dia ditambah 1 lagi sehingga menjadi 10. Bukan hilang. Digenapi itu dihilangkan atau digenapi itu disempurnakan? Coba. Iya, dia menyempurnakan. Artinya segala yang diperintahkan. Kalau perintah sunat, kalau ada perintah sunat, maka ketika disempurnakan perintah sunat itu dihapuskan gitu. Ya asal percaya kepada dia toh Bang, itu bukan sunat. Dihapuskan. Bukan dihapuskan. Tidak, maksudnya sudah enggak wajib juga. Kata siapa? Kata saya Bang. Tuh, kalau tidak dihapuskan, kenapa Anda enggak sunat? Kenapa Anda enggak sunat kalau tidak dihapuskan? Karena saya cuma percaya bahwa hanya percaya kepada Yesus saya diselamatkan. Sunat gak menyelamatkan. Loh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Salah satu pekerjaan yang aku lakukan adalah sunat. Kalau percaya pada sunat itu bukan pekerjaan. Maka kamu juga akan sunat. Nah, apakah Anda sunat? Tidak. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan itu Injil. apa? Memberitakan kebenaran. Pekerjaan itu apa? Memberitakan kebenaran, Bang. Pekerjaan. Oh, salah. Memberitakan kebenaran. Bukan. Iya. Pekerjaan yang dimaksud yang dimaksud memberitakan kebenaran. Apakah sunat itu adalah perintah dari Tuhan atau bukan? Perintah. Nah, barang siapa yang memberitakan kebenaran, berarti dia memberitakan perintah Tuhan. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Berarti Anda tidak memberitakan kebenaran. Abang, sini Bang, sini saya jelaskan buat Abang. Itu dalam hukum Yahudi. Baik. Mari. Kristen ada setelah Yahudi. Nah, jadi Kristen gak wajib ikut. Oke. Saya sudah Yesus mati di atas salib untuk membatalkan apa? Membatalkan apa, Bang? Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Membatalkan apa? Membatalkan apa? Dosa manusia. Dari mana dalilnya? Dari mana? Yesus mati di atas tiang salib itu bukan menebus dosa, justru menyebabkan dosa. Tidak, Bang. Oh, salah. Itu konsep doktrin. Perkara yang sebenarnya adalah Yesus mati di atas tiang salib itu menyebabkan dosa, bukan menghapuskan dosa, tapi menyebabkan dosa. Mau bukti? Sini. Kita sama-sama kasih bukti. Saya dulu yang memberikan bukti bahwa kematian Yesus di atas salib itu menghasilkan dan mengakibatkan dosa. Di dalam Amsal 6 sampai nomor 16 sampai nomor 19, di situ dikatakan barang siapa 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan
bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian di hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, ketika membunuh Yesus yang tidak bersalah ini, itu kekejian atau ikan? Coba. Apa bang? Ya ampun. Di dalam Amsal 6 nomor 16 ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, dibunuh. Itu melanggar perintah Tuhan yang akan menyebabkan Tuhan marah, ya, karena melakukan hal yang dibenci, atau membuat Tuhan senang. Ya ampun, bukan Abang, itu. saya ajak buka dalam Dalilnya 1 Yohanes sangat 1. jelas. 1 Yohanes 1 ayat 7 bang, sini ayo kita baca. Nah, Iya, silakan. tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa bang. Kurang. Kata siapa itu? 1 Yohanes Itu kata 1, siapa? Bang. 1 Yohanes 1 ini, kata Alkitab ini. Oke. Berarti Apa? Putus-putus berarti suaranya, iblis bang. itu pahlawan bagi berarti iblis itu pahlawan bagi Kristen. Bukan, tidak. Loh kok tidak? Bagaimana ceritanya Yesus khianat? Abang salah pengertian di situ jadinya kan? Kok salah? Kok salah pula? Iya. Sekarang begini, penyaliban terhadap Yesus itu karya. Nggak ada suara bang. Suara saya ada. Suara saya ada. Ada. Dan itu penyaliban itu karya Tuhan atau karya iblis? Karya Tuhan bang. Karya Tuhan. Karya Tuhan. Anda katakan penyaliban itu karya Tuhan. Abang mempertanya. Di mana itu? Abang kan tanya iblis dan Tuhan kan? Nah, abang kan tanya iblis dan Tuhan. Makanya saya tanya. Di situ penyaliban itu doang. Karya Tuhan atau iya? Silakan Kanda, silakan. Iya. Penyaliban terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya setan, karya iblis? Sebenarnya pertanyaannya yang kalau salah. Anda sebenarnya peristiwa kejadian sebenarnya pertanyaan itu harus kayak gini. Apakah peristiwa penyaliban Yesus itu atas kehendak Yesus atau kehendak iblis? Begitu. Pertanyaan yang betul, Bang. Oke. Jawabannya kehendak Yesus. Oke, jawabannya kehendak Yesus. Di mana tertulis itu? Anak manusia akan digantung di Kalau saya mengatakan kehendak iblis, Yesus Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Kenapa Yudas mengkhianatan Yudas ini? Iblis. Karya iblis.
apa ending daripada karya iblis setelah Yudas berkhianat? Apa endingnya? Ya, Yudas gantung diri, Bang. Yudas gantung diri, Yesus disalibkan. Betul? Ya. Oke. Penyaliban itu adalah karya iblis. Tidak bisa Anda mengatakan itu karya Tuhan. Kenapa? Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Tuhan berkata, "Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar." Nah, lah itu konsep. Itu konsep yang muncul dari itu konsep yang muncul dari gereja. Sekarang permasalahan kau membunuh orang yang tidak bersalah di 23 nomor 7. Pertanyaannya, boleh tidak Yesus dibunuh? Boleh tidak? Apa, Bang? Apa? Minta maaf. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Boleh. Enggak, Bang, boleh. Tadi perintahnya Emang jangan boleh. kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa Yesus dibunuh, Bang? Yesus dianggap orang bersalah. Yesus dianggap orang bersalah oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, kenyataannya Yesus bersalah atau tidak? Tidak, tapi kan Kenyataannya Yesus dipaksakan, bersalah atau tidak? Dipaksakan, Bang. Dipaksakan? Tidak, Yesus kenyataannya orang bersalah atau tidak? Tidak, Bang. Yang salah siapa? Yang salah orang Yahudi kan? Tidak. Yang salah orang Yahudi. Berarti tidak boleh dibunuh kan Yesus itu? Oke. Ya, berarti tidak boleh kan Yesus itu dibunuh berdasarkan perintah Tuhan? Tapi kan rencananya dia mati, Bang. Ya tetap boleh. Enggak, tunggu dulu. Lu kok berarti Anda ini adalah saudara iblis. Karena Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang bersalah. Tuhan yang berkata demikian. Tetapi Anda mengatakan boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Al-Quran tidak salah mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara dari mengatakan jangan kau membunuh orang yang bersalah. Tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah. Saudara mengatakan boleh. Berarti Anda menentang firman Tuhan. Bukan, Abang salah. Firman Tuhannya jelas kok. Keluaran 23 nomor 7. Mengerti. Abang salah mengerti. Yo, kok jadi saya salah? Saya ulang lagi. Yesus datang. Saya ulang lagi. Mati atas kehendak. Tuhan mengatakan jangan kau Okay, ya, itu konsep yang dijual kemudian. Sekarang kita berbicara mengenai firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Sehingga ketika Yesus dibunuh, Bang. Bukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Siapa yang membunuh? Dengarkan saya dulu, dengarkan. Saya akan jawab itu. Okay. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Sebenarnya tidak boleh toh, Bang, karena tidak bersalah sesuai firman Tuhan. Jangan ragu. Jangan Anda masih mewakili setan. Jawabannya tidak boleh, betul?
Nah, oke, abang jawab saya Jawabannya tadi. tidak boleh kan? Iya. Abang Iya, jawab iya, saya. iya. Jawabannya tidak boleh kan? Iya. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Jawab dulu. Jawabannya Yesus tidak boleh dibunuh, betul? Betul. Loh, gimana sih? Betul tuh. Nah, betul. Tepuk tangan buat saudara. Nah, ketika ada orang yang membunuh Yesus, itu melanggar perintah Tuhan atau taat kepada perintah Tuhan? Melanggar. Melanggar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya setan. Karya setan. Karya setan penyaliban itu. Anda sendiri yang menjawab dengan uraian yang sangat valid. Anda mengatakan, ketika Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Ketika ada yang membunuh Yesus, maka itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Ketika ada pelanggaran firman Tuhan, berarti, dengarkan, ketika ada pelanggaran terhadap firman Tuhan, maka yang dihadirkan kemudian itu tetapi yang dilahirkan atas pelanggaran firman Tuhan itu adalah dosa. Adalah dosa, bukan penebusan dosa. Selesai. Siapa yang membunuh, Bang? Yang membunuh. Oke, sekarang kita cari siapa pelaku dosanya. Oke. Bukan pelaku dosa. Yesus, Yudas itu adalah pengkhianat. Kenapa dia dikatakan pengkhianat? Karena dia dirasuki oleh setan. Maka pengkhianatan Yudas itu adalah hasil karya daripada setan. Itu satu. Yang kedua, dalam kitab Matius 26 nomor itu diprakarasai oleh setan. Iblis yang merasuki mereka sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya Yesus itu dibunuh. Maka penyaliban itu dikelilingi oleh karya setan. Sekarang siapa yang mengimani karya setan sebagai keselamatan? Siapa? Siapa, Bang? Ikhwanuhum ya tudahum Kristen mengambil kayu, membentuk palang, menggantung di lehernya, ambil salib pada tubuhnya, di lengannya, di dadanya, di tangannya, dan seterusnya. Kristen bangga terhadap karya setan. Yang bilang makanya Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan tentang Bang. Nah, tadi kan maaf, kita Bang. sudah urai kan? Sabar, minta maaf, Bang. Sebenarnya Ya, silakan. yang bilang karya setan Maaf, saya itu, terima, silakan. Iya, yang bilang karya setan itu hanya abang doang ya, Bang. Minta maaf. Iya. Bukan. Hanya perspektif. Bukan, saya sudah menguraikan bisa dari tanya. tadi. Iya, Abang, itu uraian abang, itu pendapat abang. Benar. Saya uraikan dari tadi. Tapi dalam Saya ulang lagi kalau gitu. Iya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi kalau gitu. Penyaliban terhadap Yesus itu pelanggaran firman Tuhan atau ketaatan terhadap Tuhan. Saya ulang lagi kalau gitu. Anda kayaknya lupa ingatan. Kenapa, Bang? Justru kalau Anda di sini
maka Al-Quran semakin benar. Wa kanal kafiru Iblis adalah bapa segala ala pendusta, Bang. rabbihi zahira. Justru Iblis kalau Anda adalah bapa segala pendusta. Iblis adalah bapa segala pendusta. membenarkan Al-Quranul Karim, nah, Saya Anda lah tidak- yang berdusta. Dan Tidak, Anda Iblis. sudah mengakui tadi Anda berdusta. Saya ulang lagi. Ketika ada perintah jangan membunuh Yesus, kemudian Yesus dibunuh, itu dosa atau bukan? Dosa bagi orang yang membunuh itu, Bang. Dosa. Ingat, Bukan. Anda telah menjawabnya dosa. Pembunuhan Yahudi. terhadap Yesus itu adalah dosa. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa. Sekarang siapa yang mentato dirinya dengan tato salib? Siapa, Bang? Izin menanggapi, Bang. Siapa yang ada di rumah siapa yang ada di rumah ibadahnya salib? Siapa? Siapa? Bukan saya, Bang. Siapa yang bangga dengan salib itu? Siapa? Lalu siapa? Kan kepada salib. Pertanyaan Anda salah. bangga kepada Yesus karena dia mati di salib. Anda bangga kepada Yesus karena Yesus mati di... Apa? Jangan langsung Betul? jangan tetap Betul? pada salib doang. Bangganya kepada Yesus. Anda bangga kepada Yesus karena dia mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa Anda. Betul? Betul. Betul? Padahal kematian Yesus itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Siapa yang melanggar, Bang? Bukanlah sebuah kebenaran. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakuwwum mubin. Wahai manusia, janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh. Mengikuti langkah setan. Ketika setan kemudian berhasil merasuki Yudas, setan berhasil merasuki imam-imam kepala. Akibatnya pembunuhan terhadap Yesus. Dan karya itu anggap sebagai jalan keselamatan. Dengan demikian Anda adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Anggapan Anda. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Saya lari Penyaliban kepada itu Yesus. adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Penyaliban itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Yesus Anda jadikan korban. Di dalam penyaliban itu Yesus menjadi korban. Sudah menjadi korban. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Andalah Andalah yang dimaksud orang neraka itu, karena Anda mengikuti agama yang didirikan oleh orang Farisi yang menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem. Agama yang didirikan namanya adalah agama Kristen. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Jelas Bang itu. Juma. Anda bangga. Ya. Kenapa, Bang? Tapi kan di sini Yesus kan menyerahkan dirinya ke Sang Bapa, Bang. Bukan menyerahkan iya, Bang, dirinya. waktu Tunggu di dulu. kayu salib. Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Ketika kemudian Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa Tuhan sendiri menerangkan dengan sangat jelas bahwa orang fasik digunakan. Kenapa? Karena menurut Amsal harus ada pengkhianat yang menjadi ganti orang yang jujur. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran,
lalu orang fasik menggantikannya. Yesus itu adalah orang benar. Ketika dia ingin disalibkan dan ditangkap, maka Tuhan menyelamatkan Yesus. Yang ditangkap adalah pengkhianat. Yang Anda sembah adalah sang pengkhianat. Kemudian di dalam kitab Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai siapa, Bang? Orang fasik kepada Yudas. Lah, Yudas kan murid Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tewus. Iya, tapi dia berkhianat kan? Terus kenapa kenapa Yesus berkhianat kepada Yudas? Kan sebaliknya, Yudas yang berkhianat kepada Yesus. Iya, bukan. Yudas berkhianat kepada Yesus. Maka dikatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Amsal sih? Yesus kan di PB Perjanjian Baru, Amsal kan Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama Yesus belum ada. Ini tiket dari Tuhan melalui Amsal 21 nomor 18 dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang jujur, Yudas pengkhianat. Maka ketika orang jujur ini kemudian ingin disalibkan, maka yang menggantikan adalah sang pengkhianat. Kan ada perintahnya kan? Di Keluaran 23 nomor 7 kan? Jangan kau membunuh orang yang jujur. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kalau di PL, Bang, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan pengkhianat. Maka ketika ada upaya lama, orang itu masih di sini, Yesus datang dalam Perjanjian Baru untuk memusnahkan hukum Taurat itu, Bang. Itu maksudnya. Jadi abang kan malah dari mana Anda mengatakan memusnahkan Perjanjian Lama? Di mana ajarannya Yesus mengatakan itu? Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Batal aja kagak, apalagi dihilangkan. Itu pengakuan Yesus loh. Sekarang dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus datang untuk menghapuskan, untuk meniadakan hukum Taurat? Dari mana? Lebih mudah langit dan bumi lenyap, kata Yesus, daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Batal aja kagak, setitik aja kagak bisa. Siapa yang mengajarkan Anda? Penyesat tadi, iblis ini mengurai data yang ada di dalam kitab saudara. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Siapa yang terlibat di dalam pelanggaran ini? Iblis. Apa hadiahnya? Apa upahnya? Penyaliban. Tetapi kemudian oleh orang Kristen penyaliban itu justru dianggap sebagai ajang keselamatan. Dari mana asalnya? Pelanggaran terhadap firman Tuhan kenapa dianggap sebagai juru selamat? Harusnya Yesus itu jangan disalib. Dengan demikian tidak ada penyaliban. Dengan tidak adanya penyaliban, maka tidak ada Kristen. Dengan tidak adanya Kristen, berarti tidak ada kekafiran. Dengan tidak adanya kekafiran, maka semua orang akan masuk ke dalam surga. Ini Al-Quran yang menerangkan itu, Bung. Al-Quran yang menjelaskan kepada kami. Uraian-uraian seperti itu jelas. Makanya di dalam Al-Quran, tipikal saudara Kristen ini, dalam surah Fatir 6 yang sering saya kutip, dikatakan bahwasanya orang-orang Kristen adalah orang yang senantiasa membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Karena dia sudah tahu iblis itu adalah musuh. Tapi ketika iblis membuat sebuah bukannya menolak karya itu, malah menerima karya iblis itu sebagai jalan keselamatan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama ayatin ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlahanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, mengajak teman-temannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Untuk menyesatkan manusia. Ketika setan melanggar perintah Tuhan dengan menyalibkan hamba Tuhan,
Dan itu adalah pelanggaran. Bayangkan saja Bung, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang membuat kekejian di dalam hatinya. Apa salah satunya? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi hati Tuhan. Tetapi ternyata di Kristen, pembunuhan terhadap Yesus justru adalah kado keselamatan dari iblis kepada kalian. Sementara umat Islam, inna syaitana lakum aduun, iblis itu adalah musuh bagimu. Ketika iblis itu menghalib, maka jadikan itu sebagai hal yang dibenci oleh Tuhan. Umat Islam sampai hari ini menolak penyaliban terhadap para nabi, khususnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam menolak karena itu adalah karya setan. Yang benar Nabi Isa terangkat ke langit, kemudian justru mengatakan tidak terangkat ke langit, tetapi dia mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu sama dengan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak temannya mereka yang menyalahnya, umatnya, kaumnya yang tidak bertobat segera adalah saudara-saudara setan yang mengajak golongannya sendiri untuk masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan terakhir, andai saja saudara hadir pada saat itu, pada saat Yesus ingin disalibkan, Anda membantu sang penyalib atau Anda akan menolong Yesus? Pasti Anda akan mengatakan, saya akan menolong Yesus. Dengan demikian Anda menyadari bahwa insting kemanusiaan Anda pun mengakui perbuatan penyaliban Yesus itu adalah karya setan. Akan tetapi ketika saudara berani mengatakan, saya akan membantu tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi supaya Yesus segera disalib, agar doa kami segera ditebuskan, itu berarti Anda dengan nyata kemudian dalam barisan setan. Karena pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ini Bang Zuma, ini kado pernyataan tahun ini, kado akhir sudah disuruh Kristen. Gimana? Silakan. Suruh sudah menjawab pertanyaan itu, bukan? Yang abang bilang pernyataan terakhir yang terakhir itu. Sayangnya Estra Soru tidak berani berdiskusi dengan Bang Zuma. Udah pernah diundang, bahkan ketemu langsung saya diskusi, ajukan pertanyaan satu, dia langsung mencret tepung. Gak bisa lagi dia berdiskusi dengan saya. Cuman sekali doang. Ya, mungkin karena nggak tahu lah antara abang abang dengan dia. Tapi itu sudah dijawab. Tuhan, kalau saya tidak, saya jujur, saya mengungkap isi Bible jujur tanpa tendensi perpuluhan. Sementara dia, kalau dia jujur tentang isi Bible, dia tidak akan bisa mendapatkan perpuluhan lagi. Kenapa? Jemaatnya akan berlari semuanya. Kalau dia jujur, apa yang akan membayar perpuluhan? Kalau dia jujur terhadap kebenaran yang ada di dalam Bible. Kalau Bang Zuma enggak, saya buka-bukaan karena saya tidak punya kepentingan kecuali menyelamatkan Anda dari lingkaran setan. Itu aja. Coba Anda renungkan setelah ini. Duduk, Anda ambil air putih, duduk, renungkan, pikirkan matang-matang. Apakah salah yang Bang Zuma katakan bahwa penyaliban itu adalah karya setan? Atau penyaliban itu adalah karya Tuhan? Kalau karya Tuhan, kenapa setan terlibat? Kenapa ada pengkhianatan? Kenapa ada kan palsu? Kenapa ada penangkapan? Kenapa ada pembunuhan? Dan Tuhan merasakan nikmat, akan merasakan upah dari kefasikannya. Dan orang yang benar, orang yang soleh akan menerima upah daripada kesolehannya. Itu jelas itu. Bahkan Yesus mengatakan, jika engkau ingin hidup selamat, mendapatkan hidup yang kekal, maka Matius 19, lakukanlah segala perintah Tuhan. Tidak ada Yesus mengatakan, imanilah penyaliban sebagai karya keselamatan. Nggak ada. Jadi siapa yang mengajarkan penyaliban itu sebagai karya keselamatan? Siapa?
Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Arab. Oh tidak. Waspadalah kepada Nabi Muhammad. Oh tidak. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus dalam Filipi 3 mengaku sebagai orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Paulus Taurat. Ada tidak dia mengatakan waspadalah kepada umat Islam? Kagak. Dia mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat. Berarti waspadalah kepada orang Yahudi. Sementara agama Anda itu berasal daripada orang-orang Yahudi, dari sekte Farisi, dari pemahaman konsep. Saya dalam hal ini hanya memperingatkan. Anda mau percaya silakan, Anda tidak percaya silakan. La ikraha fiddin. Yang penting Anda harus pahami bahwa Bang Suma sangat cinta kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Tidak sah keimanan saya kalau saya tidak memuliakan beliau. Sementara di dalam Yohanes 16, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau nabi kebenaran yang membawa kebenaran, maka dia akan memuliakan aku. Ya, agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam, hanya agama Islam. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Orang Kristen mengatakan Yesus itu manusia terkutuk. Umat Islam mengatakan Yesus itu adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya memilih Islam, karena hanya Islamlah tempat memuliakan para nabi termasuk Yesus yang Anda tuhankan. Bagi pendapat tentang Yesus, jadi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, tadi abang bilang sama-sama. Tidak apa-apa. Jadi saya lebih memilih. Iya. Jadi maaf ya bang, tidak apa-apa kan? Ya, dosa ditanggung. Tidak masalah lah, ikrah fiddin. Ya. Tugas saya sudah selesai. Apa? Mati nggak dia? Iya, dia mati. Berarti dibunuh toh? Tidak, dia menyerahkan nyawanya kepada bapaknya gitu. Dengan cara apa? Menyerahkan nyawanya. Iya, caranya dia mati seperti apa? Disalibkan. Kecelakaan lalu lintas atau disalib? Disalib. Disalib. Ansip, Satpol atau tentara Romawi? Tentara Romawi. Tentara Romawi. Apa yang dilakukan tentara Romawi kepada Yesus sehingga Yesus mati? Tidak ada sih bang. Mengetes masih hidup atau tidak. Iya. Dites. Cara ngetesnya di tombak lambungnya gitu ya? Iya bang. Nah, menurut kamu apa yang mengakibatkan Yesus mati? Dia menyerahkan nyawanya. Jadi tanpa disalib bisa mati juga? Tanpa disalib? Enggak. Bukannya dia minum anggur asam mati? Tidak salah. Tidak salah. Dinubuatkan Pak, kan dari awal dia kan menyerahkan nyawanya katanya gitu bang. Oke. Tadi mengatakan itu pengaruh iblis gitu ya, bukan perintah Tuhan. Jadi perintah siapa Yesus mati disalib? Yesus mati disalib atas kehendaknya sendiri. Bunuh diri? Bukan. Tidak sendiri mati ya, bunuh diri tondo. Bunuh diri atas kehendak sendiri beda bang. Kehendak sendiri itu berarti bunuh diri. Kalau dibunuh orang berarti dibunuh orang, beda. Gini bang, kehendaknya sendiri yaitu. Gimana Bang Juma? Sini sabar bang. Dia Bang Juma. Rencana mau syahadat jadi nggak? Bentar dulu, saya cek dulu ya. Yang tadi rencana mau syahadat jadi? Jadi sepertinya. Saya cek dulu ya. Tunggu ya. Monitor. Terusin dulu. Jadi atas kehendaknya gini bang, atas kehendaknya itu dia mau disalibkan, sedangkan nyawanya dia menyerahkan kepada bapaknya.
sehingga tubuhnya tidak bernyawa, seperti itu Bang. Mate balik. Ahi Sugi masuk Ahi. Aduh, rencana Ahi Sugi motor ini. monitor. Bunda Rahma monitor. Iya belajar lagi Bang, direnungkan lagi. Iya Bang, saya sudah belajar selama 4 tahun. Rumah santai aja dulu, belum di info gitu. Begitu aja ya bro. Jadi ya silakan saja, mudah-mudahan sih pakai akal saya. Artinya apa? Pembunuhan Yesus ini memang pengaruh iblis gitu ya. Cuma udah menerangkan tadi bahwa dilarang membunuh orang yang tidak bersalah loh ya. Perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya apa yang dilakukan tentara Romawi, mulai dari iblis mempengaruhi Yudas untuk berkhianat, semua ini dilarang oleh Tuhan. Artinya apa? Kejadian pembunuhan Yesus terus imbasnya menebus dosa Anda itu adalah iman Anda berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Jadi yang dilanggar artinya nggak ada Kristen. Jadi kalau nggak ada perintah Tuhan yang dilanggar, dosa Anda itu tidak ada yang menebusnya di tiang salib. Ajaran ini dari mana kira-kira? Ajaran ini tidak dikenal oleh ajaran para nabi. Ajaran ini bersumber dari ajaran bahkan Romawi Yunani. Karena memang dulu itu seperti ini adanya, perlu ada darah manusia. Itu perlu pikirkan baik-baik.